Salam kerasulan. Sekali lagi kita ada di zaman kerasulan. Sejak Yesus naik ke surga, maka sebenarnya kita ada di dalam masa-masa kerasulan. Dan ada begitu banyak berkat, saudara. Kita bisa mengikuti jejak para rasul dan kita bisa belajar dari hidup mereka. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kita mau belajar salah satu yang sederhana. Lukas 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Efesus 3 ayat 5, terjemahan dari The Passion. Belum pernah ada satu generasi pun yang diberikan pengertian yang begitu baru, fresh dan rinci tentang rahasia yang mulia dan ilahi sampai hari ini. Tuhan menyimpannya semuanya kepada generasi ini. Allah sedang menyatakan yang baru kepada rasul-rasulnya dan nabi-nabinya yang kudus melalui Roh Kudus. Saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin berikan buat kita. Yaitu apa? Yang fresh, yang baru. Dan Tuhan simpan sekian lama. Tuhan simpan pada waktu zaman saudara ya Abraham, Tuhan simpan bahkan pada waktu zaman Daud, Tuhan simpan pada waktu zaman Yesaya. Tetapi ayatnya berkata dia membukakan dan dia ingin memberikan semuanya rinci, detail, fresh, baru, lebar, luas kepada apa? Generasi kita, generasi kerasulan. Saudara, saya berdoa saudara exciting. Saudara menerimanya ini. Seperti rasul-rasul yang berkata, tambahkan iman kami. Saudara bisa berkata, tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, tambahkan pengertian. Sekali lagi, hari itu Yesus berkata kepada Yakobus, kalau engkau kurang hikmat, mintalah. Maka Tuhan akan memberikannya tanpa bersusah payah. Saudara, ini kerinduan Tuhan. Untuk menyerahkan semuanya, ini obral besar cuci gudang. Yang Tuhan berkata generasi terakhir, generasi kerasulan, generasi penuntas, generasi yang harus menyelesaikan segala sesuatu. Marilah mulai berdoa, tambahkan kepada kami. Saudara-saudara bisa minta tambahkan kepada kami iman seperti rasul-rasul. Dan mereka mulai berjalan dengan ajaib. Saudara-saudara bisa berkata tambahkan kepada kami hikmat. Dan saudara mulai lakukan bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Tuhan. Saudara mulai berkata tambahkan kepada kami Tuhan yang namanya kasih. Dan mulai memperlebar dan memperluas kasih kita. Saudara bisa berkata tambahkan kepada saya Tuhan pengertian. Dan mulai saudara belajarlah mengerti orang lain, pemimpinmu dan melakukan sesuatu. Pada waktu saudara itu bertambah, maka dan meminta saudara ditambah dengan sebuah lapar dan haus, maka kita lihat hidup kita tiba-tiba berkembang dengan sangat ajaib. Hari itu saya bertemu dengan seseorang yang umurnya sama persis dengan saya. Dia seorang ibu gembala juga. Dan dia bersama-sama dengan saya hari itu 20 tahun mengembalakan. Saya mengembalakan yayasan, beliau mengembalakan gereja. Dan hari itu dia kebetulan datang ke tempat kami. Dan dia menangis saudara. Menangis sebuah rasa yang sesak sekali. Dan dia berkata, apa yang membuat berbeda? Kenapa kita sama-sama 20 tahun melayani? Engkau berkembang, punya banyak gereja, punya banyak unit, punya banyak kegiatan. Sedangkan saya dari awal melayani dan saya terus sampai hari ini. Cuma sekitar segitu, 20 sampai 50 akhirnya bertumbuh setelah 20 tahun menjadi 100 sampai 150 orang. Tetapi tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah menjadi besar. Saudara dan saya mulai berkata, Bu, apakah ibu pernah serius berdoa? Tambahi kepada kami iman. Dan mulai belajar berjalan dengan iman. Dia berkata, enggak terpikir. Saya berkata, saya serius minta dengan Tuhan tambahi iman. Dan ketika saya mulai berdoa tambahi iman saya Tuhan. Tuhan mulai berkata, mau enggak memberi makan. Hari itu saya dalam keadaan tidak ada uang sama sekali. Tapi Tuhan mau enggak kamu dengan iman berikan mereka makan. Saya berkata Tuhan caranya bagaimana? Tuhan bilang minta tambah hikmat. Saya dengan sangat serius bilang Tuhan tambahi saya hikmat. Untuk saya bisa memberi makan banyak orang padahal saya tidak punya uang.
Dan tiba-tiba Tuhan memberi ide, pergi ke guru, pergi ke toko-toko, pergi ke semuanya. Minta barang yang hampir kedaluarsa, minta barang yang rusak, minta barang yang di-reject. Dan pakailah itu untuk memberi makan. Dan sampai hari ini kami memberi makan ribuan orang every day. Karena apa? Hikmat dan iman yang ditambahkan. Saudara dan ibu ini mulai nangis dan berkata, Bu, apalagi? Saya berkata, pernahkah ibu berkata, tambahi kepada saya tugas. Tambahi kepada saya mandat. Tambahi kepada saya perintah. Dia berkata, gak pernah Bu terpikir. Dan saya mulai berkata, saya serius berdoa, tambahi Tuhan. Tambahi kepada saya mandat dan tugas. Hari itu kami baru memulai Mahanaim. Dan kami bahkan belum punya gedung. Kami baru membeli tanah. Dan belum selesai, belum ada apa-apa. Tapi Tuhan sudah mulai berkata, buka pengobatan gratis. Yang gawat hari itu, kami tidak ada uang. Kami juga tidak ada dokter. Kami belum punya apapun. Dan kami mulai melangkah karena mandat sudah diberikan. Kami membuka tenda dan kami mulai minta ke apotek demi apotek, saudara ya. Kalau ada obat-obat vitamin untuk anak-anak. Jadi hari itu kami membuat pengobatan gratis. Sebenarnya modalnya cuma vitamin. Modalnya tidak ada obat yang sangat mahal. Kami obat-obat generik yang misalnya buat batuk, pilek dan sebagainya. Dan kami pasang tenda, kami datangi orang-orang, kami berkata ada tenda pengobatan gratis di depan sekolah. Mereka mulai berdatangan. Dan hari itu saudara, sejujurnya datanglah seorang yang kanker getah bening. Seluruh tubuhnya terkena kanker. Saudara, dan itu melepuh dan benjol-benjol. Kami doakan. Dan kami kasih vitamin C, saudara. Dan kami doakan dalam nama Yesus. Mereka bukan orang Kristen. Dan kami bilang, percaya, sebutkan Tuhan Yesus, terima kasih engkau menyembuhkan. Saudara, dan tiba-tiba orang ini pulang. Dia merasa ngantuk dan tidur, saudara. Hampir 24 jam. Dan ketika dia bangun, dia kaget. Semua benjolannya hilang. Dia datang ke tempat kami dan dia bersaksi benjolannya hilang. Dia bawa banyak banget orang datang. Dan hari itu sejujurnya, saudara, ada yang kusta, ada saudara yang demam berdarah, ada yang kena hepatitis. Dan semua kami tidak ada obatnya. Dan kami cuma obatnya apa? Vitamin. Kami kasih vitamin B, kami kasih vitamin C. Yang kami pikir ya sudahlah, pokoknya sesuai dengan kira-kira kebutuhan mereka. Dan kemudian kami doakan. Dan kesembuhan begitu ajaib. Mereka bersaksi, ada yang kusta sembuh, ada yang diare sembuh, ada yang sudah bertahun-tahun katarak, saudara. Tiba-tiba matanya seperti dikelupas oleh Tuhan. Dan ada banyak keajaiban. Sekali lagi, ketika saudara berkata, tambahi kami. Tambahi kami mandat, tambahi kami pekerjaan, tambahi kami kepercayaan. Maka Tuhan juga akan menambah kepada saudara otoritas dan kuasa. Mari berteriak minta. Tuhan sedang mau membukakan sesuatu yang baru, saudara. Tuhan sedang mau bawa saudara di dimensi yang baru, peningkatan yang baru. Berhenti ada dan berjalan di tempat yang sama. Tetapi mulai hari ini berkata, tambahi kami Tuhan. Tambahi kasih, tambahi iman, tambahi pengharapan, tambahi kekuatan, tambahi. Karena para rasul berhak meminta itu. Dan marilah bertumbuh, marilah masuki dimensi yang berbeda. Saudara, saya menyatakan bahwa hari-hari ini melalui Roh Kudus, Tuhan sangat ingin mencurahkan pewahyuan yang baru. Tuhan sangat ingin membawa saudara dalam pengalaman yang baru. Karena itu jangan berhenti dan jangan stuck. Tetapi waktunya gaspol. Tuhan Yesus memberkati.